Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Betty Marlina, guru dari SD Negeri 12 Tanah Abang, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu guru, sebagai seorang guru, terutamanya guru SD, kita harus memahami tahap perkembangan dan karakteristik peserta didik kita agar bisa memberikan pembelajaran yang tepat sasaran. Sering ditemukan pembelajaran hanya berdasarkan buku teks peserta didik saja, tanpa memperhatikan karakteristik, keberagaman, dan konteks kedaerahan. Sekolah saya berada di Desa Muara II, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukalabab, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki latar belakang peserta didik yang beragam, mulai dari ekonomi, status sosial, dan lainnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan karena banyak sekali timbul masalah seperti kesulitan belajar dan keterlambatan dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru sekolah dasar, kita harus memahami tahap perkembangan peserta didik, mulai dari perkembangan kognitif, fisik dan motorik, sosial, emosional, dan juga bahasa. Karakter yang muncul dari tahap perkembangan anak usia sekolah dasar adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Untuk mengakomodir kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut, kita sebagai guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang tepat sasaran. Salah satunya adalah dengan menerapkan permainan dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa bermain adalah kodrat anak. Pada saat proses bermain inilah terjadi pendidikan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa bermain merupakan kodrat natural dari anak, sehingga kita bisa mengintegrasikan proses belajar dengan bermain atau bermain sambil belajar. Hadirlah tantangan untuk guru untuk bisa menghadirkan pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan di dalamnya. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu adalah salah satu contohnya karena disesuaikan dengan karakteristik anak. Cara saya untuk mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dengan membuat sebuah program yang saya beri nama Rabu Bermain. Program Rabu Bermain ini adalah program yang saya laksanakan setiap hari Rabu di jam terakhir pada hari Rabu tersebut untuk melaksanakan permainan dalam pembelajaran. Di hari Rabu ini, kami melakukan permainan edukasi sesuai dengan tema di tiap minggunya yang terintegrasi dengan materi pembelajaran pada minggu ini. Permainan yang tergabung dalam program Rabu Bermain ini sangat menarik perhatian peserta didik karena bisa meningkatkan motivasi semangat belajar peserta didik. Aksinya untuk menghadapi tantangan tadi, saya menciptakan program Rabu Bermain yang dilaksanakan setiap hari Rabu di jam terakhir. Program Rabu Bermain ini saya ciptakan dengan mengakomodir kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menyediakan permainan dalam pembelajaran. Permainan dalam pembelajaran yang saya lakukan beragam, mulai dari permainan tradisional, non-tradisional, digital, serta mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam prosesnya. Ada banyak permainan yang sudah saya lakukan, seperti permainan ular tangga bertanya. Permainan ular tangga bertanya ini yaitu merupakan modifikasi dari permainan ular tangga, di mana perbedaannya adalah dari setiap blok-blok yang disinggahi peserta didik akan terdapat pertanyaan yang akan dibahas dan dijawab oleh peserta didik dalam kelompok tersebut. Pertanyaan tersebut adalah terkait dengan materi pembelajaran pada minggu ini. Siswa sangat tertarik dengan permainan ular tangga bertanya ini karena mereka selain bisa bermain bersama teman-temannya, juga bisa mengasah keterampilan bernalar kritis mereka melalui soal-soal yang diajukan. Permainan yang kedua adalah permainan lado berpikir. Permainan lado berpikir ini adalah modifikasi dari permainan lado yang ada di telepon pintar kita. Saya menyediakan sebuah karpet besar yang sudah ada angka-angka dan blok-blok soalnya. Ketika siswa berhenti pada blok soal pertanyaan,
maka mereka nanti akan menjawab pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas pada minggu ini. Kelompok yang berhasil mencapai tempat tujuan yang utama adalah pemenangnya berdasarkan poin yang sudah didapatkan. Ada ragam permainan lainnya seperti monopoli cerdas dan juga putaran pintar. Kedua permainan ini juga mengintegrasikan pertanyaan di dalamnya, di mana peserta didik akan langsung bermain dalam wahana atau karpet yang sudah disediakan. Kelompok yang pemenangnya adalah kelompok yang bisa menjawab soal dan mendapatkan poin terbanyak. Permainan lain yang saya ciptakan adalah permainan Beri Aku 3. Permainan Beri Aku 3 ini mengasah analisa peserta didik untuk soal yang saya bacakan. Setiap soal yang saya bacakan, saya awali dengan kata-kata Beri Aku 3. Lalu peserta didik akan menjawab 3 bagian dari soal yang saya bacakan, seperti sebutkan atau beri aku 3 jenis flora yang ada di lingkungan sekitarmu. Maka nanti peserta didik akan menjawabnya pada kertas yang disediakan. Poin tiap-tiap masing kelompok ditentukan dari hasil lemparan dadu yang telah dilakukan oleh rekan sekelompoknya. Selain permainan yang langsung melibatkan peserta didik, saya juga menciptakan permainan guna meningkatkan literasi dan juga numerasi. Permainan yang untuk meningkatkan literasi yaitu permainan sambung kata. Peserta didik saya bentuk dalam lingkaran kecil, kemudian mereka akan bernyanyi bersama. Lalu ketika di ujung lagu nanti terdapat huruf yang harus mereka buat kalimat sesuai dengan huruf tersebut. Selesai satu kalimat akan diteruskan oleh peserta didik yang sebelahnya. Di sini pemahaman literasi dan kemampuan literasinya saya asah dengan membuat kalimat tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman numerasi, saya menciptakan permainan Sticky Mathematic. Permainan ini mengakomodir untuk meningkatkan pemahaman numerasi peserta didik. Saya sediakan sebuah sticky notes masing-masing kelompok di mana terdapat soal numerasi. Peserta didik dalam kelompok akan bergantian maju ke meja yang sudah disediakan, lalu menjawab soal pada sticky notes tersebut dan akan menempelkannya di papan tulis secara bergantian. Dari permainan Sticky Mathematic ini diharapkan kemampuan numerasi peserta didik bisa meningkat. Saya juga menggunakan permainan digital, yaitu dengan menggunakan berbagai aplikasi permainan dalam pembelajaran. Contohnya adalah pada saat menggunakan aplikasi Google Jamboard. Di sini peserta didik dalam kelompok akan memecahkan masalah yang sudah ada di halaman masing-masing di aplikasi Google Jamboard ini. Dari program Rabu Bermain yang telah saya laksanakan, saya melakukan review dan refleksi secara berkelanjutan. Hasil review dan refleksi yang saya lakukan adalah berdampak ke banyak hal. Yang pertama adalah ke peserta didik. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dalam belajar, lebih termotivasi dan lebih gembira, serta pembelajaran yang mereka dapatkan lebih bermakna. Sementara untuk saya pribadi sebagai guru, itu bisa berdampak untuk mengasah kreativitas saya dalam menciptakan pembelajaran yang terintegrasi dalam permainan dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Sementara itu, dampak juga dirasakan oleh rekan satu sekolah saya. Rekan pendidik di sekolah saya menjadi terinspirasi dengan permainan edukasi yang sudah saya lakukan. Dan alat-alat permainan yang saya gunakan bisa guru lain juga gunakan. Untuk rekan pendidik di luar sekolah saya, mereka juga termotivasi dan menjadi inspirasi untuk mereka. Karena saya juga sering membagikan praktik baik saya ini, baik dalam acara workshop di antar sekolah, KKG, ataupun melalui webinar-webinar yang sering saya lakukan. Itulah praktik baik saya dalam mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan minat bakat anak. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.